Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya di mata kuliah perpajakan 2 untuk D3 PBB penilai. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Ke subbab selanjutnya kita bahas terkait penyerahan. Salah satu aktivitas peristiwa hukum itu kan penyerahan. Nah, definisi penyerahan ini ternyata menurut pasal 1A ayat 1 Undang-Undang PPN itu banyak, yaitu terkait penyerahan BKP, jasa, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan apa saja sih yang masuk definisi penyerahan menurut Undang-Undang PPN? Yang pertama itu adalah perjanjian. Perjanjian yang menyebabkan perpindahan hak antara perpindahan hak suatu barang atau jasa dari pihak satu ke pihak kedua. Biasanya bentuknya penjualan, baik penjualan baik kontrak atau penjualan yang seperti di Indomaret dan sebagainya. Kan walaupun perjanjian nggak tertulis, dia ada semacam kesepakatan. Kemudian perjanjian sewa beli atau guna usaha. Terus ini tentang pedagang perantara atau juru lelang. Terus pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, pasal 16D yang tersisa saat bubar. Maksudnya apa ini nanti kita jelaskan di bawah. Kemudian penyerahan pusat cabang atau antar cabang, konsinyasi dan pembiayaan syariah. Nah, apa itu penyerahan BKP perjanjian? Itu penyerahan yang mengakibatkan penyerahan hak atas suatu barang. Nah, contoh sederhana dari penyerahan BKP dengan perjanjian itu contohnya Ahmad membeli satu pasang sepatu dari toko sepatu dengan harga penyerahan misalnya 700.000. Pada saat harga sepatu dibayar ke kasir, sepatu diserahkan ke dan terjadilah penyerahan hak atas sepatu dari toko ke si Ahmad selaku pembeli. Nah, kita lihat peristiwa hukumnya, P-nya adalah penyerahan eh, sepatu dari toko sepatu ke Ahmad. Kemudian kita lihat yang diserahkan adalah sepatu. Masuk negatif list nggak? Oh tidak, sepatu tidak masuk negatif list. Maka atas penyerahan sepatu itu terkena PPN. Dan ini adalah merupakan salah satu penyerahan BKP dengan perjanjian. Walaupun perjanjiannya itu tidak di state, saya punya janji dengan kamu dan selain sebagainya atau harus pakai kontrak, enggak. Kemudian contoh selanjutnya adalah PT Rasudi, adalah dealer kendaraan bermotor beroda 2, menyerahkan satu unit motor ke si Herman, dibayarnya secara kredit. Nah, misalnya jika kamu beli motor secara kredit, motornya langsung langsung jadi punya kamu enggak? Iya, buktinya apa? BPKB-nya itu udah atas nama kamu, cuman perusahaan leasing itu menahan menahan BPKB-nya untuk jaminan supaya kamu lancar bayar utangnya. Nah, secara nggak langsung kamu melakukan perjanjian kepada si perusahaan leasing itu bahwa kamu yang membeli motor. Di situ sudah terjadi penyerahan hak karena BPKB sudah dibuat atas nama si Herman selaku pembeli. Pada saat itu sudah terjadi penyerahan hak sehingga sudah terutang PPN. Jadi variasinya banyak sekali nih teman-teman. Nah, tapi ini adalah transaksi yang paling dasar, basic. Sewa guna usaha dengan hak opsi. Apa ini? Sewa guna dengan hak opsi. Untuk penyerahan BKP berdasarkan perjanjian sewa beli, saat timbulnya objek pajak bukan ditentukan saat penyerahan hak, melainkan saat penyerahan BKP. Nah, saat kamu bertransaksi dengan hak opsi, misalnya kamu membeli mobil Avanza dengan skema sewa guna dengan hak opsi, kamu membayar cicilan secara 5 tahun. Nah, mobilmu itu akan menjadi hak kamu atau berubah kepemilikan menjadi hak kamu itu setelah kamu lunas bayar tahun kelima. Nah, tapi barangnya udah diterima sejak ke tahun ke-0. Nah, pada saat penyerahan barang dari tahun ke-0 itu sudah terutang PPN walaupun hak atas mobil itu baru kamu dapatkan 5 tahun kemudian. Nah, jika teman-teman buka penjelasan pasal 1A ayat 1 huruf B, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha
adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sifat guna usaha dengan hak opsi. Meskipun pengalian atau penyerahan hak atas BKP belum dilakukan dan pembayaran harga jual dilakukan secara bertahap, tapi penguasaan BKP telah berpindah. Ya kan, saat kamu beli dengan opsi, kamu punya penguasaan untuk menggunakan BKP itu kan, dari penjual kepada pembeli. Maka undang-undang menyatakan bahwa sudah terjadi utang PPN. Ya, contohnya kamu menemui PT Harmoni, perusahaan persewaan kendaraan bermotor, dan kamu membeli 20 unit motor misalnya untuk usaha ojol. Berdasarkan perjanjian sewa beli dari dealer, mobil diserahkan pada 12 April 2020 misalnya. BPKB masih atas nama dealer. Kemudian kamu membayar senilai satu motor misalnya harganya 10 juta dikali 20 mobil berarti 20 motor berarti 200 juta. Pada saat itu belum terjadi penyerahan hak. Karena apa? BPKB-nya masih nama si dealer. Kemudian di tahun ketiga baru berubah atas nama kamu. Nah, walaupun belum ada perubahan nama, itu penyerahan yang dilakukan itu udah terutang PPN. Selanjutnya adalah penyerahan BKP perantara melalui perantara atau juru lelang. Bahasa simpelnya itu makelar sih ya, tapi nggak sembarang makelar yang dianggap pedagang perantara. Adapun yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu. Ini biasanya disebut komisioner. Misalnya saya secara hukum mengatasnamakan setan untuk bertransaksi dengan dealer A untuk pembelian mobil. Nah, itu termasuk termasuk definisi dari perantara. Nah, penyerahan mobil dari dealer ke si perantara itu sudah dianggap sudah dianggap penyerahan ke yang diperantarain. Aduh, apa ya istilahnya ya? Kepada yang minta di tengahin itu loh. Kemudian apa yang dimaksud juru lelang? Juru lelang adalah juru lelang pemerintah. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti mau ke mana? Ke DJKN ini. Harus jadi punya singgungan kamu belajar PPN ternyata ada unsur yang ada tupoksinya di DJKN. Juru lelang pemerintah. Jadi harus juru lelang pemerintah yang yang bisa dianggap juru lelang. Terus atau yang ditunjuk pemerintah. Oh, ternyata bisa bukan juru lelang pemerintah tapi asal ditunjuk pemerintah. Hal ini mengandung pengertian bahwa pada saat PKP menyerahkan BKP melalui juru lelang bukan merupakan objek pajak. Pas nyerahin barangnya ke juru lelang atau pedagang perantara itu nggak terutang PPN. Tetapi objek pajak timbul ketika juru lelang menyerahkan BKP yang dilelang kepada pemenang lelang untuk dan atas nama pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Nah, kita ambil contoh nih. PT Sukaminta yang sudah dikukuhkan PKP memperoleh kredit dari Bank Sukabunga sebesar 1 miliar misalnya. Oke, PT Suka dapat kredit 1 miliar. Kemudian untuk keperluan itu PT Sukaminta menyerahkan 1 unit bangunan sebagai agunan. Terus dia ngagunin rumah diagunkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. PT Sukaminta tidak mampu membayar pokok kreditnya nih. Gagal kredit. Karena selama ini hanya membayar tidak mampu membayar pokok kreditnya, karena selama ini hanya membayar bunganya saja. Terus kalau misalnya kamu minjem di bank ngagunin rumah nggak mampu bayar, otomatis apa? Rumahmu bakal dilelang. Nah, ini rumah akan diserahkan ke juru lelang. Kemudian
pemenang lelangnya misalnya PT apa misalnya PTS, pemenang lelang dengan harga misalnya 1,4. Tadi utangnya kan 1 miliar nih. Utangnya 1 miliar, sekarang dijual ternyata laku 1,4. Terus penyerahan BKP-nya ini dari perusahaanmu ke juru lelang nggak kena PPN, tapi dianggap penyerahan ke PTS ini terkena PPN. Gimana ya gambarannya ya? Coba kita gambarin ya. Ya misalnya ya, PTA minjem ke bank, misalnya minjem 1 miliar. Nah, terus di sini dikasih agunan gedung misalnya. Kemudian si PTA ini nggak bisa bayar utang nih. Akhirnya apa? Gedungnya itu dilelang. Anggap aja dia ngutang yang dibayar cuma bunganya, pokoknya masih nih misalnya nih. Kemudian apa namanya? Si bank ini minta bantuan juru lelang. Ingat tadi, juru lelang tuh harus juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah. Nah, kemudian ada nih pemenangnya nih. Pemenangnya adalah PT X misalnya. PTS dengan harga 1,4 miliar misalnya. Oke. Otomatis gedung dari sini ke juru lelang, dari juru lelang ke PTX gedung. Terus si PTS ngasih uang 1,4. Ya, yang 1,4, yang 1 miliarnya ditaruh ke bank 1 miliar. Kemudian sisanya ke 0,4 miliar ke PTA. Nah, kalau di sini kan dilihat ada beberapa penyerahan ya, dari PTA ke bank, bank ke juru lelang ke PTX. Tapi dalam administrasi PPN, apa sih namanya, alur-alur yang ruwet ini tuh disederhanakan. Jadi dianggap ada penyerahan dari PTA langsung ke PTX senilai berapa? 1 miliar rupiah. Jadi nanti DPP PPN-nya berapa? DPP PPN-nya ya senilai 1,4 miliar ini. Nanti kita akan belajar sedikit, nggak ada di RPS sayangin, tapi nanti kita akan belajar sedikit DPPN untuk lelang itu apa, nilai hasil lelang. Lanjut ke penyerahan yang nomor 4, atau penyerahan BKP atas pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah, apa sih ini maksudnya Pak? Oke. Nah, pemakaian sendiri ini mengandung pengertian adalah BKP yang merupakan barang dagangan ya, yang dia jual misalnya, atau hasil produksi yang digunakan untuk kepentingan si PKP itu sendiri, yang dapat meliputi direksi, dewan, komisaris, karyawan, dan lain sebagainya. Dan kalau pemberian cuma-cuma itu terkait pemberian tanpa bayaran, baik barang produksi sendiri atau tidak. Cuma yang jadi kadang-kadang yang jadi apa namanya perdebatan itu barang yang bagaimana sih yang dikenai PPN untuk pemberian cuma-cuma. Oke. Kita coba bahas satu-satu dulu ya. Kita sekarang akan bahas terkait pemakaian sendiri. Oke, pemakaian sendiri itu menurut aturan di administrasi PPN di Indonesia itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, dan yang selanjutnya untuk tujuan konsumtif. Nah, tujuan produktif ini dipecah lagi menjadi 2. Penyerahannya digunakan untuk penyerahan kena pajak. Dan kemudian digunakan untuk melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak atau tidak terutang pajak atau dapat fasilitas.
Kemudian yang konsumtif itu dikenai atas maksudnya apa ya? Pemakaian sendiri konsumtif, pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif itu misalnya untuk penggunaan yang tidak ada hubungannya dengan produksi, penggunaan dengan usaha, penggunaan tidak ada hubungannya dengan usaha. Nah, agak ribet ya. Coba kita ambil contoh aja. Misalnya kamu perusahaan ban. Jika kamu jika kamu pemilik perusahaan ban itu dan kamu menggunakan ban untuk mobil pribadi, menggunakan bannya untuk mobil pribadi, itu masuk kategori pemakaian sendiri tujuan konsumtif. Karena apa? Penggunaan bannya itu tidak terkait dengan kegiatan usahamu. Misalnya ban untuk mobil pribadi, mobil direksi. Oke. Kemudian contohnya pemakaian sendiri untuk tujuan produktif itu apa? Misalnya kamu pemilik mobil perusahaan pabrik ban, kamu menggunakan bannya untuk truk distribusi. Nah, ingat lagi bahwa yang masuk definisi kegiatan usaha itu terkait kegiatan produksi, distribusi, manajemen, dan pemasaran. Nah, terus yang maksudnya tujuan produksi tidak terutang pajak atau dapat fasilitas itu apa? Misalnya kamu perusahaan ban tapi juga memiliki bisnis angkutan umum dan bannya itu digunakan untuk bisnis angkutan umum itu. Berarti kan karena jasa angkutan umum itu tidak eh, penyerahan yang dilakukan ke perusahaan angkutan umum itu kan tidak terutang PPN, dapat fasilitas. Jadi memang ini agak susah ya karena teman-teman nggak belajar fasilitas. Intinya kalau misalnya penyerahannya itu pada akhirnya nggak kena PPN, itu masuk kategori pemakaian sendiri produktif yang mendapatkan fasilitas. Di sini berarti misalnya untuk ban, untuk angkutan umum. Angkutan umum. Nah, ini yang bagian paling serunya. Yang kena PPN itu adalah untuk tujuan konsumtif dan produktif, tapi yang penyerahannya tidak terutang pajak atau mendapatkan fasilitas. Sedangkan pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang pada akhirnya penyerahannya terutang PPN itu tidak kena. Jadi secara sederhana gini aja lah teman-teman. Kalau menggunakan barangnya sendiri atau melakukan pemakaian sendiri dan itu untuk pemakaiannya itu terkait dengan usahanya itu terkait produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, itu tidak terutang PPN. Sederhananya itu aja, daripada teman-teman ngebahas yang dua ini, teman-teman fokus ke sini. Oh, kalau pemakaian sendiri itu untuk terkait dengan kegiatan usahanya dipakai untuk misalnya perusahaan ban dipakai untuk mobil dinas pemasaran, untuk truk distribusi itu terkait dengan kegiatan usahanya, itu malah tidak terutang PPN. Jadi agar teman-teman mudah mengidentifikasi yang diidentifikasi ini. Jadi kalau yang ini kan agak bingung nih mengidentifikasinya. Jadi yang diidentifikasi yang ini aja. Nah, kali ini kita akan bahas terkait pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma. Clue-nya di sini adalah barang yang diberikan itu harus terkait dengan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha. Kita ambil contoh ya. Ada perusahaan tekstil memberikan bantuan ke korban sekarang lah, memberikan bantuan kepada orang yang terimbas dampak dari pandemi corona berupa selimut. Selimut ini hasil produksi sendiri, produk sendiri. Kemudian dia menyerahkan juga mie instan misalnya.
dan beras. Coba kita cek satu-satu. Dari pemberian cuma-cuma ini mana aja yang terutang PPN? Yang pertama, selimut. Ingat tadi clue-nya, terkait dengan kegiatan usaha. Dia perusahaan tekstil dan selimut ini salah satu produknya perusahaan tekstil itu. Berarti selimut ini terkait dengan kegiatan usahanya dia. Maka dia terutang PPN. Yang selanjutnya, mie instan. Mie instan itu BKP apa enggak? Kayaknya di negatif list enggak ada ya. Dan ini bukan kebutuhan pokok yang ada di negatif list juga. Berarti ini BKP. BKP. Tapi permasalahannya, apakah perusahaan tekstil ini core bisnisnya itu menjual mie instan? Enggak. Berarti atas pemberian mie instan ini tidak terutang PPN. Selanjutnya beras. Beras ada nggak di negatif list? Ada. Ini non BKP. Karena dia non BKP maka dia tidak terutang PPN. Jadi atas tiga item pemberian cuma-cuma ini yang terutang PPN adalah pemberian selimut. Karena apa? Dia adalah produk yang biasa dihasilkan dan dijual oleh perusahaan tekstil. Ya, clue-nya adalah kegiatan usaha. Misalnya lagi kamu perusahaan mie instan. Mie instan dari produk produk yang kamu hasilkan dari pabrik pun hanya mie instan. Tiba-tiba suatu saat ada korban bencana alam, kamu ngasih mie instan juga ngasih selimut. Yang mie instannya masuk kategori pemberian cuma-cuma yang terutang PPN, tapi pemberian selimutnya enggak. Oke? Contoh yang sering kita alami di kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, beli 3 dapat 1, ekstra bonus pulsa, beli gratis 1-1. Nah, dilihat dari karakter pemberian cuma-cuma ini masuk kategori pemberian cuma-cuma yang berhubungan dengan kegiatan promosi. Nah, menurut Pak Untung Soekarji, kalau misalnya kegiatan cuma-cuma itu terkait dengan kegiatan promosi, biasanya sudah masuk ke HPP. Jadi idealnya sudah dipungut PPN. Jadi atas pemberian cuma-cuma yang terkait dengan kegiatan promosi itu sudah tidak terutang PPN lagi, karena dia sudah masuk ke HPP. Penyerahan BKP atas aktiva atau persediaan yang tersisa, ini kurang persediaan. Biasanya terjadi saat pembubaran suatu perusahaan. Nah, saat suatu perusahaan bubar, biasanya dia menyisakan barang persediaan dan aset. Jika barang persediaan dan aset itu dibagikan ke pemilik saham atau pemilik perusahaan, nah itu masuk kategori pemakaian sendiri. Maka dianggap administrasi PPN menganggap itu pemakaian sendiri yang terutang PPN. Selanjutnya kita akan coba mengenal penyerahan BKP antar cabang. Nah, sebelumnya kita akan mempelajari dulu istilah pusat. Pusat itu adalah tempat kedudukan atau tempat jenis usaha atau kantor pusatnya lah, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah cabang atau lokasi usaha perwakilan untuk usaha lainnya. Nah, kita coba simulasikan ya. Misalnya ada tempat usaha, ini misalnya pusat. Ada cabangnya di Sumatera misalnya. Terus ada cabang di Jawa, di mana misalnya di Bali misalnya. Nah, administrasi PPN itu menganut asas desentralisasi, di mana setiap entitas ini itu dianggap mandiri. Ini PKP, berarti sini PKP mandiri, PKP. Nah, penyerahan antar cabang, pusat cabang, cabang-cabang, cabang pusat, ini terutang PPN. Karena apa? Setiap entitas dari pusat dan tempat usaha di tempat lainnya itu dianggap entitas yang mandiri.
adalah penyerahan BKP dengan skema konsinyasi. Konsinyasi itu misalnya saya produk masker misalnya, saya titipin di Harmoni misalnya. Saya akan menerima pembayaran kalau misalnya si barang itu laku dalam jangka waktu tertentu saya akan minta bayarannya. Nah, untuk penyerahan konsinyasi ini agak unik. Walaupun barangnya itu nggak berpindah tangan jadi miliknya si Harmoni itu, saat saya nitipin barang ke Harmoni itu sudah terutang PPN. Nah, Pak, itu kan belum jadi barangnya si pihak yang dititipkan. Bagaimana jika tidak laku? Jika tidak laku, maka ada skema yang namanya mekanisme pengembalian BKP atau skema retur. Jadi, waktu dititipin itu kena terutang PPN. Oke. Di sini terutang jadi PK. Nah, di sini ada retur. Retur itu adalah kalau bahasa sederhananya adalah minus PK, ngurangi PK. Oke. Saat dititip itu udah terutang PPN, kalau misalnya nggak laku, maka akan terjadi retur. PK yang ada akan dikurangi. BKP dengan skema pembiayaan syariah. Nah, di prinsip syariah ini tidak seperti apa namanya ya, tidak seperti bank konvensional di mana ada perjanjian apa namanya peminjaman uang, tapi transaksinya tetap dari si dealer ke misalnya beli motornya, dealer ke yang beli. Nah, kalau prinsip syariah itu tidak bisa memasuki skema itu, di mana prinsip syariah itu bisanya adalah si bank syariahnya itu membeli barang yang ingin dibeli oleh apa namanya peminjam, kemudian baru dijual ke si pembelinya. Tapi dalam administrasi PPN dianggap penyerahannya langsung dari dealer ke si peminjam. Kita ilustrasikan aja. Jadi misalnya di sini A itu mau beli motor, B dealer, C adalah bank syariah. Nah, dalam transaksi syariah nggak bisa langsung apa namanya barang uang beruang, nggak bisa skema seperti ini, di mana A meminjam uang dari C, kemudian A memberikan uangnya ke B dan B baru menyerahkan barangnya. Tidak. Dalam skema syariah yang alurnya adalah dealer menjual barang ke bank, dan bank memberikan uang ke dealer, baru kemudian bank menjual barangnya ke A, dan si A memberikan uangnya ke bank plus bunga. Tapi dalam administrasi PPN, arus barang dari B ke C atau dari dealer ke bank syariah dan bank syariah ke pembeli itu tidak dianggap. Jadi untuk skema syariah ini tetap saja yang dianggap adalah transaksi langsung dari A ke B. Barangnya dianggap langsung ke A dan apa namanya uangnya ke B. Oke, kita pakai simulasi angka, misalnya nih harga barangnya nih 100, kemudian dengan bunga jadi 110, kira-kira berapa PPN yang ditanggung oleh si A? Ya, yang ditanggung si A ya PPN-nya hanya tetap 100 dikali 10% sama dengan 10. Oke, nah terus bagaimana dengan 10 dari bunga ini? Ingat, coba cek ke ini, cek ke negatif list JKP. Atas bunga ini kena PPN apa enggak? Karena setahu saya bunga ini termasuk non JKP, transaksi keuangan. Cek lagi ya.
Oke, untuk penyerahan sekian dulu, nanti kita sambung ke materi selanjutnya.